lagi bersama saya Dr. Oki. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang cegukan, karena setiap orang pasti pernah cegukan dan juga nggak semua orang tahu kenapa sih bisa cegukan. Nah, jadi Dr. Friska, kenapa sih kita itu cegukan? setiap orang pernah cegukan ya, bener banget. Sering banget kadang-kadang. Jadi sebenarnya cegukan itu kan terjadi kalau ada kontraksi pada diafragma. Jadi dia menyebabkan pita suara menutup secara tiba-tiba sehingga menghasilkan suara yang terdengar seperti biasa terdengar saat cegukan. Nah, penyebabnya sendiri pastinya itu masih tidak diketahui sampai sekarang, tapi masih ada beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya cegukan. Misalnya kayak makanan minuman, biasanya sih kayak minuman panas, minuman bersoda, minuman beralkohol, atau makan terlalu cepat gitu. Nah, biasanya cegukan ini juga berlangsung cuma beberapa menit, jadi didiemin aja juga kadang-kadang nanti sembuh sendiri, atau minum air biasanya juga hilang sendiri. Tapi dalam beberapa kasus tertentu ada cegukan yang bisa berlangsung lama, kayak bisa sampai berhari-hari. Nah, kalau seandainya cegukan yang berlangsung lama seperti ini, biasanya ada masalah kesehatan yang memicu. Biasanya seperti kayak gangguan metabolisme pada orang diabetes, kemudian gangguan saraf, kemudian gangguan pernafasan, kayak ada orang sakit asma atau pneumonia. Kemudian ini salah satu hal yang paling sering juga reaksi psikologis, dok. Jadi ada orang yang misalnya pada saat stres atau gembira berlebihan, takut berlebihan, malah bisa jadi cegukan. Banyak sih, jadi penyakit-penyakit itu yang bikin cegukan, salah satunya juga kayak gangguan pencernaan kayak GERD itu bisa bikin cegukan yang biasanya durasinya itu berlangsung lama sampai berhari-hari. Ada nggak sih dok cara buat mengatasi cegukan? Ya, jadi katanya itu memang ada udara yang terperangkap katanya di diafragma gitu. Jadi menyebabkan si diafragma itu berkontraksi terus-menerus. Nah, kalau seandainya teman-teman mengalami cegukan, ada cara simple yang teman-teman bisa langsung praktekkan pada saat mengalami cegukan. Nah, kalau seandainya teman-teman sedang mengalami cegukan, teman-teman bisa coba praktekkan tips ini ya. Pertama-tama tarik nafas yang dalam, kemudian tahan dan minum air sebanyak 3 tegukan, kemudian pelan-pelan buang nafasnya kembali. Nah, biasanya dalam 1 kali atau 2 kali coba aja cegukannya langsung hilang. Tapi kalaupun cara ini tidak berhasil, teman-teman nggak usah khawatir karena biasanya cegukan juga akan hilang dengan sendirinya dalam waktu kurang lebih sekitar 5-10 menit meskipun tanpa diobati. Pak, ibu-ibu nih sering banget kalau anak babynya itu cegukan, kita pasti nempelin kertas yang dibasahin di dahi. Itu ngaruh nggak sih? Itu sebenarnya lebih ke arah mitos ya. Jadi memang gak ada hubungannya antara nempelin kertas di dahi dengan berhentinya cegukan. Karena seperti yang saya bilang tadi, meskipun tidak diapa-apain, cegukan itu juga biasanya akan hilang dengan sendirinya dalam waktu beberapa menit. Siap. Jadi buat ibu-ibu ini udah didengar ya ibu ya. Jadi kalau anak atau baby cegukan itu hal yang umum, dibiarin 5-10 menit aja akan hilang sendiri. Jadi nggak perlu ditempelin kertas. Mungkin yang perlu ditambahin kalau untuk bayi kali ya dok ya, tiap kali habis minum jangan lupa untuk selalu disendawakan. Betul. Agar mengurangi kemungkinan untuk terjadinya cegukan dan nafasnya juga enak. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Oki. Kami pamit.